ada suatu janji yang pasti dalam hidup kita. Sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan kita, saya rindu kita membaca satu ayat ya, dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Ini menjadi suatu pegangan dalam hidup kita, dan kita akan baca sama-sama. Sama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Percayalah bahwa kita tidak menjadi sedih hati di dalam setiap peringatan kenaikan Yesus ke surga, tetapi kita sudah dipastikan memiliki jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar yang Kau nyatakan dari hidup kami, bahwa ini waktu yang Tuhan nyatakan bahwa Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, dan pada hari ini kami bersama-sama diperingatkan kembali bahwa Engkau telah naik ke surga. Dan sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan, jika Engkau telah menyediakan tempat bagi kami juga menyediakan hati kami sebagai bait-Mu, hati kami sebagai rumah-Mu. Engkau bertata atas hidup kami, dan kami percaya dimanapun kami berada, Engkau juga berada dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa inilah komitmen kami bersama di dalam Engkau, dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Biarlah urapan baru untuk setiap tim pelayanan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, tidak terkecuali lawatan dan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu tercurah dalam hidup kami. Dan setiap kami yang hadir pada saat ini tidak menjadi sedih hati, tetapi kami memiliki suatu pengharapan yang besar. Bapa Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap memuliakan dan menaikkan pujian bagi Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sukacita Tuhan selalu ada dalam hidup kita, komitmen dalam hidup kita bersama. Sediakan hatimu untuk Tuhan bertahta. Jadikan hati ini bait Tuhan. Kau jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk. Sekali lagi mari katakan, Kau jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kau jadikan
ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku jadikan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, yes Lord. Di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berharap, senantiasa Engkau pun ada. Sama-sama katakan, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Engkau pun ada. Sekali lagi katakan, di hati ini. Dengan iman dan percaya kita bagi Tuhan, di hati ini kami menempatkan Engkau sebagai penguasa tunggal atas hidup kami, Tuhan. Nah, sekali lagi katakan, di hati inilah segera katakan bersih, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Inilah Tuhan hatiku, inilah Tuhan rumah-Mu, inilah Tuhan bait-Mu, inilah Tuhan hidup. Aku percaya Tuhan, buat Roh-Mu berkuasa atas hidup. Hormat bagi kemuliaan nama-Mu, jadikan kami hati ini hamba yang taat dan setia. Jadikan hidup ini menjadi alat kesukaan-Mu untuk menyatakan kuasa-Mu, bahwa setiap kami mempersiapkan untuk hari kedatangan-Mu, hari kembali Engkau menjemput hidupku. Biarlah ada iman yang kuat, iman yang teguh, yang selalu ada dalam hidupku. Dan ku percayakan, biar Roh-Mu bekerja membawa hatiku ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi hati hamba. Biarlah kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam hatiku, memenuhi jiwaku, roh dan jiwaku. Ku percaya
hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kita berdiri bersama-sama yuk. Yang melihat rupa, percayalah, izinkan Tuhan berkarya untuk setiap hidup kita, menjadi hamba yang setia. Jika Tuhan nanti boleh kembali, di kelihatannya di dalam hidup kita menjadi hamba yang taat dan setia. Selama ku hidup, ku menyembahmu, yes Lord. Engkau sangat berarti bagimu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalammu. Selama ku hidup, untuk menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang ada padaku, kepadamu, Yesusku. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan, hati hamba yang setia, hati hamba yang setia di dalam kuasa-Mu. Segamata kerama bawa segala yang mata kalawan mau segala sidana mata kama mama mama sidaka laurana mata karamata ya yawas sikidala ramata kalamana masakatara mata ya wawasi alamana makasata kayela ramata dula ramasedere sidana mata kaya mana mana mata karamana mama mama sedere kinara mata Mata kau nama mani dia kaya yasi ikra mata kalara mata sida mada lalu lama mata kau nama sia kaya mata nama lama nama mau dolo hilala lama sede karatu ya kuramaloi laila lama sakala matura mata kuya kamaya dinara mata kaya nama mata kia sini ini Sumuman makai orang pangkal sudah Idara matu macia Artikara matu doba Idara bataya maseleni Idara babata kasabatara Sidara batara Idara bodolo Haleluya Sikira bataka wana mudoro ya masud Idara babate kaya labote Idara mudoro bataka ya namasa Idara bababa
babati dada kasudira hilamata karabata karamuka sindika hilaramata dati sindiki sindiki hirabatu korobase haleluya haleluya asipapapun hilamata namasi Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Roh-Mu yang tercurah atas hidup kami Tuhan, kan mengalir dan mengalir penuh dalam hidup kami. Saat kami boleh mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan, itulah ibadah kami yang sejati. Pengurapan baru-Mu yang mengalir dalam setiap hati kami, untuk kami percaya bahwa tangan kuasa kemuliaan-Mu Roh Kudus yang mengalir dalam hidupku. Aku percaya Roh Kudus, aku percaya Roh Kudus yang tercurah dalam hidupku, yang mengalir penuh dalam jiwaku untuk kemuliaan nama Bapakku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Bahwa Engkau Yesus yang naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kami, dan kami menyediakan tempat bagi Engkau bertahta atas hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia dan taat. Setiap kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang diurapi dengan urapan baru. Karena kami tahu Tuhan, biarlah pengurapan itu penuh atas hidup kami. Sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, setiap kita umat-umat percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Ya, luar biasa Jemaat Boris Gaga. Biarlah sukacita Tuhan. Katakan shalom. Berikan kanan kiri depan belakang. Ya, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Naikkan pujian bagi Tuhan. Roh tercurah dari surga. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sekali lagi mari nyatakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan takut bahwa Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, satukan. Kita berdiri bersama-sama yuk. Bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Karena Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa
bersorak. Hai, tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Bersama-sama katakan, roh tercurah. Roh tercurah dari surga. Mari jemaat Tuhan dan bersukacita dalam Tuhan. Sediakan tempat bagi Tuhan untuk bersorak-sorai dalam Dia. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Lebih lagi, sekali lagi katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua kita semua, semua kita semua, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Engkau Yesus Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Anggur baru dicurahkan semuanya. Come on. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan. Sebab Engkau Allah sumber anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan. Sebab Engkau Allah sumber segala. Sama-sama katakan, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa kurban, ucapan syukur bagi ya umat Tuhan yang menyembah Dia, berdoa. Dia akan menari dan berlomba, menari berlomba bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan yang berikan, kita ku dapatkan. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapat
Sama-sama katakan anggur baru. Anggur baru dicurahkan. Jemaat Tuhan, yuk bisa keras lagi buat Tuhan. Dilimpahkan Iya, bagi mereka yang mengasihi Dia. sama-sama katakan damai sejahtera dan berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Na 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 na. Anggur baru kan tercurah dalam hidupku Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku di hidupku, di hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus setia dalam setiap janji firman-Nya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Satu jaminan, kepastian bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagian yang terindah untuk kami berada. Di mana Tuhan berada, di situ pun kami berada. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau yang disukakan dan digirangkan. Karena pujian penyembahan kami, karena pengagungan kami naik di hadapan-Mu. Menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau bersemayam, Engkau bertahta di setiap pujian kami. Dan kami percaya di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Kami percaya lawatan-Mu memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan, memulihkan setiap hidup kami pagi ini.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Apa yang Tuhan mau pesankan, apa yang Tuhan mau nyatakan buat kami. Berfirmanlah sebab kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Tuhan yang menyatakan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, mari silakan duduk Bapak Saudara. Boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Baik, multimedia boleh tolong dipersiapkan materinya hari ini saudaraku dari Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia memberi tema tentang hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yesus ditinggikan. Saudara, kalau kita mendengar tentang peristiwa kenaikan Kristus, boleh lanjut multimedia, maka kita akan mengingat tentang kata Yesus ditinggikan. Kita cuman akan berputar, akan seputar tentang ketika kita bicara Yesus ditinggikan, maka kita berpikir bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, Yesus ditinggikan. Satu ayat yang seringkali kita pakai, ya, dan apabila Yesus ditinggikan, maka ia akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kita hanya berpikir, kembali dulu, belum sampai situ. Kita hanya berpikir seputar tentang bagaimana Yesus dipermuliakan dengan puji-pujian, dengan pengagungan, dengan kemuliaan yang kita berikan buat Dia. Bahwa Yesus ditinggikan. Tapi apakah makna yang sebenarnya? Ternyata waktu saya melihat dari materi ini dan waktu saya coba gali dan memperdalam saudaraku, ternyata bicara tentang kata Yesus ditinggikan itu lebih daripada itu. Ya, kita hari ini coba mau belajar apa makna dari kata Yesus ditinggikan. Oke, next. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 32 sampai 33, firman Tuhan bilang, "Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia mati. Saudaraku dengar baik-baik. Ketika Tuhan Yesus hendak menyatakan bagaimana dia mati, waktu dia disalibkan, Yesus menyatakan bahwa aku akan ditinggikan, aku akan dimuliakan. Dan kalau aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik banyak jiwa, aku akan menarik banyak orang akan datang kepadaku. Ternyata saudaraku, kalau kita menggali dan memperdalam dari apa yang dinyatakan Yesus dari pernyataannya, ternyata bicara tentang Yesus ditinggikan, itu bicara tentang Yesus akan disalibkan. Yesus disalibkan. Dan saya mau katakan ketika kita sebagai orang percaya menyatakan diri kita bahwa kita mau melalui hidup kita Yesus ditinggikan, maka satu perkara saudaraku, kita harus belajar untuk menyalibkan setiap perbuatan-perbuatan daging kita. Ya, sekali lagi saudaraku, ketika kita bicara Yesus ditinggikan bukan hanya bicara ketika engkau datang ke gereja memuji-muji Tuhan. Bukan hanya waktu engkau memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya ketika engkau bernyanyi, membesarkan Tuhan dengan mulutmu. Tapi satu perkara saudaraku, ketika kita bicara Yesus harus ditinggikan dalam hidupku. Artinya saudaraku, kita mau untuk menyalibkan setiap perbuatan-perbuatan daging kita. Setiap hal-hal yang tidak berkenan, tidak kudus di dalam hidup kita, sudah turut disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Next, lanjut saudaraku. Kita bisa melihat bagaimana cara Yesus menolak apa yang ditawarkan iblis waktu dia dicobai. Dibawa ke sebuah gunung yang tinggi, lalu Yesus diperlihatkan
bagaimana keindahan, bagaimana keagungan, kebesaran seluruh dunia ini dengan segala kemewahannya. Dan iblis berkata bahwa semuanya itu akan kuberikan buat kamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Saudara, satu perkara yang Yesus nyatakan bahwa ada tertulis bahwa engkau harus hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Itu satu pernyataan saudaraku, bahwa dia telah menyalibkan keinginannya. Dia telah menyalibkan kedagingannya. Dia telah menyalibkan keakuannya. Siapa di antara kita tidak mau jadi orang besar? Kalau ditanya apa sih yang membuat manusia jatuh? Salah satunya adalah tahta. Ya, nama besar, kekuasaan, kebanggaan, kemuliaan, kehebatan. Tapi saudaraku, satu perkara, Yesus menolak apa yang ditawarkan iblis dengan menyatakan bahwa engkau harus hanya sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Satu pernyataan yang dalam saudaraku yang menunjukkan bahwa dia sanggup untuk menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan menyalibkan semua keinginan dagingnya. Yesus memilih jalan yang sukar melalui kayu salib untuk menarik semua orang datang kepadanya. Untuk menyelamatkan semua orang yang mau mengikut dia, yang mau percaya kepadanya. Melalui apa? Melalui penderitaannya di atas kayu salib. Kemarin ada satu hal yang menarik sekali yang diungkapkan oleh Bapak Pendeta Mesak ya. Mesak Untung, Alexander Untung. Waktu Yesus disalibkan, apa yang adalah pikiran iblis? Apakah iblis menggagalkan rencana Allah atau ingin membunuh Yesus semata-mata? Apa jawabannya saudaraku? Waktu Yesus disalibkan, apakah iblis cuma sekedar ingin membunuh pribadi Yesus atau dia ingin menggagalkan rencana Allah? Menggagalkan rencana Allah, betul ya? Tapi saudaraku, saya mau bilang bahwa satu perkara yang luar biasa justru dengan kematian Kristus Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat. Penderitaan tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib membayar lunas semua hal-hal yang tertulis dalam hukum Taurat tentang bagaimana korban yang sempurna itu dipersembahkan. Yesus justru memilih dengan cara yang sukar, dengan cara yang menderita, dengan cara yang begitu menyakitkan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk membawa kita datang kepadanya. Untuk menyelamatkan semua manusia dengan berkorban di atas kayu salib. Saya mau berkata sekali lagi saudaraku hari ini biar ini menjadi satu pengertian buat hidup kita. Yesus harus ditinggikan. Kalau dia sudah naik ke sorga, dia harus ditinggikan. Saya mau berkata bukan hanya dengan mulutmu, bukan hanya dengan puji-pujian, dengan nyanyian yang kita bawa di gereja, tapi melalui hidup kita. Kita menyangkal diri kita memikul salib kita, karena kita telah menyalibkan semua keinginan daging kita. Ya, di bagian terakhir saudaraku, ini satu nyanyian yang sering kali dinyanyikan oleh guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Ya, saya mau katakan saudaraku, jalan yang lebar, jalan yang mudah, jalan yang menyenangkan daging, jalan yang menyukakan hidup, jalan yang membawa kita kepada kesenangan-kesenangan dunia ini. Memang sepertinya begitu indah, lebar, terbuka luas, tapi ujungnya kepada kebinasaan, kepada maut. Tapi justru jalan yang sesak, jalan yang sukar, jalan yang penuh dengan penderitaan, jalan yang tidak mudah
untuk dilewati. Bahkan membutuhkan effort yang tinggi untuk kita menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari. Tapi justru jalan yang sesak itulah jalan yang membawa kita kepada keselamatan dan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ini hal yang pertama saudaraku ya, yang dinyatakan firman Tuhan buat kita. Ketika kita bicara tentang Yesus ditinggikan, artinya kita harus menyalibkan kedagingan kita dengan segala keinginannya. Next, respon kita, apa yang menjadi respon kita? Teladan Yesus mengambil jalan salib, menyalibkan kedagingannya, dan langkah yang harus saudara dan saya ambil yang pertama, belajar untuk tidak lagi menuruti kedagingan. Memang saudaraku, jujur ya, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi saya mau bilang saudaraku, kalau baca ayat jangan setengah-setengah gitu ya. Makanya firman Tuhan bilang karena itu rohnya yang harus diperkuat. Ya, bagaimana supaya kita bisa mengambil sebuah langkah seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Mengambil jalan yang sempit, jalan yang sukar dalam penderitaan, menolak keinginan daging, ya. Tidak lagi menuruti kedagingan. Ini jujur ya, salah satu hal yang paling sukar buat saya menolak keinginan daging adalah waktu di jalan raya. Nemuin orang yang bikin sebel setiap hari gitu ya. Kalau sudah nemuin orang yang nyebelin begitu di jalan begitu ya, itu rasanya udah beng gitu ya. Tapi harus belajar saudaraku. Harus belajar untuk tidak menuruti kedagingan. Tidak menuruti apa maunya kita. Tapi belajar apa maunya Roh Kudus. Yang kedua firman Tuhan catat di sini. Hidup dengan menghasilkan buah roh. Satu indikasi saudaraku ya. Satu indikasi yang nyata. Bahwa hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupmu mengikuti kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, ada indikasinya yaitu ke-9 rasa buah roh ini. Adakah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi kesetiaan, dan yang terakhir pengendalian diri, penguasaan diri. Ya samalah penguasaan diri dan pengendalian diri. Ya. Ada indikasinya bahwa hidup kita sungguh-sungguh tidak lagi hidup menurut cara kita, tapi hidup menurut pimpinan roh. Ketika hidup kita menghasilkan karakter-karakter buah roh, ada rasa berbeda dalam kehidupan kita karena kita hidup bukan lagi hidup dalam keinginan kita, tapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dan yang terakhir hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pernyataan yang sama ya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Pernyataan yang sama yang kemarin saya sudah ungkapkan di dalam doa malam. Tapi karena ini skup umum yang lebih besar, tidak pernah jemu-jemuhnya ya. Jadi kemarin saya cukup tersentak dan tertegur ketika salah seorang hamba Tuhan dalam pembinaan di sidang majelis daerah dari BPP, saudaraku, menyatakan bahwa jadi gembala jangan pernah bosan beritahu sama jemaat, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau saya mau bikin absen nih sekarang saudaraku ya, dari sekian banyak ini, kalau taksiran saya nih sekarang di kursi kita ini ada kurang lebih 130 orang nih, atau mungkin 140 orang. Ya, dari biasanya jumlah absen kalau jumlahnya segini gitu ya. Kalau saya mau bikin absensi ini, ayo yang sudah doa tiap pagi, baca firman Tuhan setiap pagi. Ada berapa orang? Ayo. Saya berani jamin saudaraku, tidak sampai 30%. Kemarin sudah diungkapkan, justru semakin besar gereja, presentasinya akan semakin kecil. Saya bilang, mungkin Polres Gaga ada 30% lah. Oh itu masih hebat katanya. Oh
30% hebat. Makanya jangan pernah jemu-jemu. Seorang gembala harus mengingatkan, baca Alkitab setiap pagi. Doa, bangun tidur yang dicari pertama kali siapa? Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Belum bisa lama, sebentar saja. Tapi jumpai dulu Tuhanmu yang memberi engkau hidup pagi itu. Amin. Biar kita belajar, saudaraku, untuk hidup dipimpin oleh Roh. Saya mau bilang, saudaraku, kalau kita hidup membaca kitab suci setiap hari, baca Alkitab tiap hari, saudaraku, indah, saudaraku. Hidupmu akan dituntun sama Tuhan hari demi hari. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, Tuhan bawa kita. Karena mungkin pembacaan Alkitabnya yang itu, tapi remanya bisa berbeda, saudaraku. Ya, ada sesuatu yang berbunyi dari Alkitab yang kita baca, dan Tuhan tunjuk kepada kita, lakukan ini, perbuat ini, jangan seperti ini, lakukan ini. Itu akan bunyi buat kita. Itu yang disebut rema, yang menuntun hidup kita setiap hari. Amin. Karena itu, saudaraku, sekali lagi tidak jemu-jemunya saya ingatkan, mari jemaat Tuhan, baca Alkitabmu. Jangan hanya waktu engkau ke gereja baru kau baca Alkitab. Itu pun sekarang dibantu multimedia. Karena Alkitab kita sudah tidak punya. Di handphone pun kita nggak install. Ini repot, saudaraku. Ya, saya mau bilang, saudaraku, baca Alkitab dan doa setiap pagi biar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang pertama, saudaraku. Ya, saya mau berkata Yesus harus ditinggikan, dia naik ke surga. Bukan hanya bicara tentang apa yang kita nyatakan melalui pujian, pengagungan kita, tapi melalui hidup kita. Kita hidup bukan lagi mengikuti keinginan daging kita, tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh. Yang kedua, oke, next, lanjut, saudaraku. Ya, ditinggikan. Ini bicara tentang dimuliakan naik ke sorga. Filipi pasal 2 ayat 9, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Garis bawahi, saudaraku. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh di dalam hidup ini meninggikan Yesus Kristus dalam hidup kita? Ya. Kalau firman Tuhan berkata bahwa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya Yesus dimuliakan naik ke surga. Makanya ini yang pernah juga saya ungkapkan di dalam ibadah peristiwa kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Kalau nabi-nabi yang lain masih menunggu waktu untuk dimuliakan, ya, makanya sepupu kita masih berdoa setiap sore untuk junjungannya, supaya junjungannya ditempatkan ke tempat yang dimuliakan seperti yang dijanjikan. Tapi Yesus sudah menerima kemuliaannya. Ya, Yesus sudah naik ke surga dan firman Tuhan berkata Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, dan di bawahnya semua yang hidup berlutut kepadanya. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yes, lanjut, saudaraku. Aspek yang pertama adalah aspek peninggian yang sudah terjadi. Ini melalui peristiwa tentang kebangkitan Yesus dan naik ke sorga. Ya, meskipun, saudaraku, peristiwa tentang kenaikan Yesus ke sorga ini menjadi sebuah polemik dan pertentangan karena ada banyak orang yang mengatakan bahwa yang mati itu bukannya Yesus. Bahkan ada dalil mayatnya Yesus dicuri, lalu peristiwa tentang kebangkitannya adalah sebuah peristiwa hanya fata morgana dari para murid, tetapi fakta-fakta di lapangan tidak dapat terbantahkan. Ada 500 pasang mata
Dan salah satunya saudaraku adalah penulis dari kitab Yakobus. Itu bukan murid Yesus saudaraku. Yakobus di dalam Alkitab, Yakobus yang dimaksud adalah saudaranya Yesus. Anak Maria, ya, anak Yusuf dan Maria. Saudara kandungannya Maria, tapi dia justru orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia percaya waktu dia lihat Yesus bangkit dan Yesus naik ke sorga. Makanya dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah saudaranya Yesus. Dia mengatakan bahwa dia adalah dari Yakobus, hamba Allah dan Yesus Kristus. Ya, saya mau katakan saudaraku, ada 500 pasang mata yang menyaksikan peristiwa Yesus naik ke sorga. Kalau ada 1-2 orang saksi saja, sebuah peristiwa dinyatakan sah. Apalagi kalau ada 500 orang yang menyaksikan. Artinya peristiwa itu benar-benar terjadi. Bukan sebuah fata morgana. Ya, ia menempatkan diri kepada para murid dan juga kepada 500 orang lebih. Dan murid-muridnya juga melihat peristiwa tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ini aspek peninggian yang pertama waktu Yesus bangkit dan naik ke surga. Ya. Dan aspek yang akan terjadi adalah pengakuan ketuhanannya. Ya, tadi seperti saya katakan bahwa menyatakan bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Aplikasinya buat kita di dalam mengakui ketuhanan Yesus. Yang pertama saudaraku. Next, lanjut multimedia. Lanjut. Memberi persembahan hidup. Ini yang sekali lagi saudaraku ditekankan ya. Saya dengan Pak Hendy tidak pernah janjian untuk pilih lagu. Tapi hari ini lagu pujian yang pembukanya saudaraku berbicara tentang kedua perkara ini ya. Langsung saja multimedia tolong dibuka saja. Poin pertama, poin keduanya ya. Memberi persembahan hidup. Ini bentuk ibadah sejati yang seharusnya dialah yang layak untuk menerima hidup kita. Saya mau katakan saudaraku, biar kalau engkau berkata bahwa Yesus harus ditinggikan dalam hidupku, apa yang engkau persembahkan? Yang engkau persembahkan adalah hidupmu. Sekali lagi bahwa hidup kita ini saudaraku adalah buatan di dalam Kristus Yesus. Dia mau supaya kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan, yang sudah dirancangkan Allah di dalamnya. Dan supaya kita hidup di dalam rancangan tersebut. Karena itu persembahkanlah hidupmu. Bukan lagi saudaraku, hidup kita bukan lagi untuk diri kita. Hidup kita bukan lagi hanya untuk kejar kekayaan, kejar kehormatan, keagungan diri kita. Hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, saudaraku. Ya, kalau engkau kaya, Tuhan pasti punya maksud supaya hidupmu jadi berkat. Setiap apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, saudaraku, semua dari apa yang kita kerjakan, persembahkan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua firman Tuhan catat di sana, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sebaliknya berubahlah dalam pembaharuan budi semakin serupa dengan Kristus Yesus yang kita sembah. Ini yang berulang kali kemarin kita sudah pelajari ya. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah dengan sempurna supaya kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berubahlah oleh pembaharuan budi ya. Tidak lagi hidup menurut cara orang dunia. Tidak lagi hidup dengan cara-cara dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budi dengan pertimbangan-pertimbangan hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna sehingga kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biar hari ini saudaraku, melalui peristiwa tentang kenaikan Yesus ke sorga, sekali lagi Tuhan ingatkan ada 2 perkara. Yesus harus ditinggikan dalam hidup saudara dan hidup saya. Bukan sekedar hanya melalui pujian, pengagungan, penyembahan kita. Yes, itu Yesus ditinggikan.
Tapi saya mau katakan lebih daripada itu. Yesus harus ditinggikan ketika hidup kita disalibkan kedagingannya. Hidup kita bukan lagi mengikuti kemauan kita. Bukan lagi mengikuti keinginan daging kita. Tapi hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan yang kedua, firman Tuhan ingatkan kepada kita, Yesus harus ditinggikan. Yesus harus dimuliakan melalui hidup kita. Bagaimana itu terjadi? Waktu engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan yang sejati. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, perbuatlah itu. Bukan lagi untuk diri kita, bukan lagi hidup ini bukan lagi mengejar keinginan kita. Tapi semuanya untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah rancangkan dan rencanakan dalam hidup ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk Pak Hendi, silakan pimpin kita kepada lagu yang pertama tadi. Mari nyatakan pujian ini. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Mari nyatakan sekali lagi pujian ini. Dijadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati ini rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Yuk kita makin berdiri bersama-sama, nyatakan pujian ini. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati
hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan Yesus dalam hidup kami. Kami mau menyalipkan keinginan daging kami. Kami tidak lagi mau hidup mengikuti kedagingan kami, hawa nafsu kami. Kami mau menyangkal diri kami, memikul salib, mengikut Yesus. Sebab Yesus harus ditinggikan melalui hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami masih jauh daripada kehendak Tuhan. Hidup kami masih terdorong oleh hawa nafsu kedagingan kami. Yesus harus ditinggikan. Yesus harus dimuliakan melalui hidup kami. Kalau Allah Bapa saja meninggikan Yesus sehingga menempatkannya di sebelah kanan Allah Bapa, Engkau harus menjadi penguasa tunggal dalam hidup kami. Engkau harus menjadi Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami persembahkan hidup kami untuk menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Biar hidup kami sungguh-sungguh berubah oleh pembaharuan budi kami. Kami boleh mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sejati. Hidup kami bukan lagi mengejar kepada apa yang kami mau, tapi sungguh hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti apa yang Paulus katakan, hidupku yang sekarang kuhidupi ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, jadilah padaku, sebab kami ini adalah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan umat-Mu. Biar hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkatilah Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, limpah hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini bahwa Yesus telah naik ke surga, tetapi satu hal, Roh Kudusnya diberikan setiap kita. Sediakan hidup kita menjadi baitnya dan rumah Tuhan, dan kita menjadi penyembah yang benar. Kita siapkan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara tidak perlu nanti ke depan, tetapi nanti akan tim bendahara akan membawa persembahan untuk dikumpulkan bersama-sama. Siapkan hati kita untuk persembahan kita. Bapak Ibu belum yang mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan. Oke semuanya, saya percaya umat. Oke, kita berdoa. Tuhan, sungguhlah patutlah dan kami bersyukur dalam Engkau, sebab kebaikan-Mu yang Kau curahkan dalam kami. Sebagai tanda ucapan syukur dan tanda bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam lagi, kami butuh untuk Tuhan berkarya dan berkuasa. Tuhan, lewat persembahan yang kami bawa, ini merupakan hati kami, tanda ucapan syukur bahwa kami mengenal-Mu. Engkau tidak membutuhkan keuangan kami, tetapi pekerjaan Tuhan di GBI Katariso memerlukan dana-dana yang diperlukan untuk kelangsungan daripada pelayanan ini. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan Tuhan, sehingga semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siapkan hati untuk membawa persembahan. Amin. Persembahan dijalankan, tim bendahara akan mengambil di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, tim. Sebelah depan dan sebelah belakang. Boleh ya, kanan kiri, silahkan dari sebelah sini. Yuk. Sambil naikkan pujian bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan atas hidup kita.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Katakan amin. Iya, sekali lagi boleh katakan shalom. Iya, beberapa pengumuman saudaraku. Yang pertama, diingatkan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti kelas katekisasi prabaptisan bahwa kita akan melakukan baptisan air tanggal 3 Juni ya, di hari Sabtu tanggal 3 Juni, dan kita akan melakukan katekisasi prabaptisan terakhir di hari Selasa depan ya. Setelah itu, bagi beberapa pasangan yang akan menikah, persiapkan diri Anda untuk mengikuti kelas BPN ya, bimbingan pranikah. Harus dibimbing. Yang sudah dibimbing saja masih ribut melulu keluarganya, apalagi nggak dibimbing gitu ya. Oke, kemudian saudaraku, selesai ibadah ini Bapak Ibu jangan pulang dulu, karena hari ini kita akan beramah tamah. Kan ini masih pagi, baru jam 8 lewat gitu ya. Jangan segera pulang karena gereja sudah menyediakan konsumsi. Apa konsumsinya Bu? Katanya bakmi, bihun gitu ya. Pokoknya apalah gitu ya. Pokoknya kita makan dulu lah, sarapan sama-sama ya. Jangan pulang, kita ramah tamah dulu, ngobrol-ngobrol satu dengan lainnya. Amin. Amin. Wong disuruh makan aja susah amat sih. Oke, yuk kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami merayakan peristiwa kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan ingatkan kami, Yesus harus ditinggikan melalui hidup kami. Biarlah Tuhan sungguh namamu yang diagungkan, namamu yang dipermuliakan melalui setiap hidup kami. Kau memberkati setiap anak-anakmu Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali, kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan melimpahkan berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Engkau yang terus akan memakai kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati gerejamu, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Katarizo. Dalam pimpinan Roh Tuhan, Engkau yang akan terus menjadikan Gereja Betel Indonesia, Katarizo menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Untuk menumbuh dewasakan, memuridkan setiap umat Tuhan menjadi umat yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri, yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati dalam rangkaian program kerja, bahkan dalam setiap kegiatan ibadah-ibadah kami, bukan sekedar hanya diatur oleh manusia dan menjadi sebuah kegiatan rutinitas, tetapi Roh Kudus, Engkau yang memimpin, Engkau yang berkarya dengan cara Allah yang dahsyat di dalamnya. Kami percaya Engkau memberkati juga rencana kami Tuhan untuk membangun gereja kami dalam tahap yang kedua ini. Kami percaya dana yang diperlukan dalam estimasi kami 3 miliar rupiah. Kami percaya Tuhan yang akan menyediakannya. Amen. Kami terlalu percaya berkat bangsa-bangsa, berkat para raja-raja akan tercurah di tempat ini. Tuhan yang akan menyiapkan, Tuhan yang akan mengadakan. Melalui hidup kami Tuhan berkati, supaya kami juga memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa secara khusus, mari Kau memberkati juga bangsa kami Indonesia. Kami bawa bangsa kami dalam tangan kasih Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia. Jauhkan Indonesia Tuhan dari segala bencana, dari segala perkara-perkara yang buruk. Kami mohon anugerah-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan tercurah buat Indonesia bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami, baik pemerintahan di pusat maupun pemerintahan di daerah-daerah, khusus untuk daerah Provinsi Banten, Kota Tangerang. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Amen. Yang bekerja dengan pengurapan dari sorga, memberikan kemampuan, kebisaan untuk mereka bekerja, membawa stabilitas nasional yang baik. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan kami supaya menjadi pemerintahan yang penuh dengan integritas dan kejujuran, supaya menjadi pemerintahan yang baik, yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon berkat-Mu Tuhan buat aparat penegak hukum, berikan kewibawaan kepada Polri, kepada TNI, kepada KPK, kejaksaan, kehakiman, supaya sungguh-sungguh penegakan hukum di Indonesia benar-benar terjadi. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati juga secara khusus. Mari Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang buruk. Khususnya Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di Provinsi Banten ini Tuhan. Masih banyak persekusi, masih banyak di Jawa Barat dan di Banten ini terjadi penutupan gereja. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati gereja-gereja yang mengalami penutupan. Tuhan yang membuka, Tuhan yang akan terus berkarya di tengah-tengah daerah-daerah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati, biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Katarizo. Engkau memberkati, menjadikan setiap apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan Allah yang melimpah, dibukakan dan dicurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan. Amen. Dalam hidup umat-Mu. Hidup jemaat-Mu di GBK Katarizo tidak ada hidup susah, tidak ada hidup kekurangan. Amen. Semua dilimpahkan berkat, Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan, Engkau melihat umat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Untuk Bapak Tan Keing, untuk juga Mama dari Bapak Yopi Tuhan, Ibu Hakim Tuhan. Kami terus berdoa juga buat Ibu Santi. Kami terus berdoa Tuhan buat Pak Amano dalam pergumulannya. Bahkan Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, untuk
Koko dari Ibu Lingling juga yang saat ini sedang kena serangan stroke ringan. Tuhan, Kau jamah Pak Solihin Tuhan. Kau jamah dia, Kau sembuhkan dia. Amin. Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara-saudara kami ini Tuhan. Sembuhkan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu turun atas hidup kami. Menjadikan kami pribadi-pribadi yang berbahagia di dalam hidup ini. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Oh, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa sebentar, kita akan menikmati berkat Tuhan. Yuk, Bapak, terima kasih buat pagi hari.